Sifatus sanata asyara, sifat nomor 12, al-wajibatu yang diwajibkan lahu, yang wajib lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-basaru, melihat. Namun kita perlu tahu sifat melihat Allah seperti apa. Sama, enggak jauh beda dengan sama. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Qaimatun yang netap pada dat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat basar tersebut, yang kasih pula kullu maujud, terbuka dengan sempurna setiap apapun yang maujud dengan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang remeng-remeng, yang samar. Kalau kayak orang rabun memandang seperti samar-samar, nggak ada. Semuanya bagi Allah jelas. Tidak ada penghalang satupun, baik sifat yang bisa menghalang melihat seperti kegelapan. Kenapa gelap nggak bisa menghalangi basarnya Allah? Sebab gelap ciptaan Allah. Gelap aja bisa dilihat oleh Allah, datnya. Bahkan bisa didengar gelap itu dengan samanya. Jadi setiap makhluk apapun, kuman sekalipun yang terkecil atau atom, orang bilang mah, makhluk terkecil atom, itu satupun geraknya atau apapun tidak ada yang terliwat daripada basarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kasih pula kullu maujudin, terbuka bagi Allah sempurnanya jelas dengan basarnya Allah setiap apapun yang mewujud. Fahiyya, adapun basar Allah ini muta'alliqatun bi kulli maujud, sama dengan sama, itu ta'aluknya kepada setiap perkara yang mewujud, min dawatin, dari dat-dat, wa aswatin, dan suara, sama dengan sama. Artinya dat semua, baik yang terkecil sekalipun sampai yang terbesar sekalipun, bahkan setan pun yang gak kelihatan termasuk dat, itu mewujud kan. Setiap mau yang mewujudnya gaib sekalipun, semua setiap perkara mewujud, baik mewujudnya secara jelas terlihat ataupun enggak, tapi mewujud seperti alam gaib, itu semuanya bisa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wal aswat, suara bisa dilihat sama Allah. Bayang berarti ya, bagaimana melihat suara tuh. Suara bisa dilihat. Kalau kita hanya bisa, kalau kemarin pendengaran manusia itu lewat dari aswat, nggak bisa berguna kuping. Berarti mata kita pun sama, lewat dari dat, mata kita nggak berguna. Ya, termasuk suara. Ala takik, ini menurut kaul yang takik, al-sunnah wal jamaah, yaitu kaul asyariyah. Wa yajibu alaina, wajib terhadap kita al-imanu, membenarkan, bidalik, apa yang disebut dengan mutalikun bikuli maujud. Artinya bahasanya Allah berkaitan kepada semua perkara yang maujud. Bahkan maujudnya ini mau yang kodim sekalipun hadisah. Kalau kodim berarti yang berkaitan kepada Allah. Yang penting maujud. Kayak kemarin sifat-sifatnya Allah yang maujud. Wudud, iradat, itu kan sifatun ajaliyatun maujudatun. Maka itu bisa dilihat dengan mewujudnya, dengan basarnya Allah. Bahkan basarnya Allah pun bisa dilihat dengan basarnya. Sama dengan kemarin. Samanya Allah bisa didengar dengan samanya. Wa in kuna najalu kaifiyatu ta'aluku. Nah, walaupun memang kita ta'aluki, walaupun memang kita enggak tahu cara Allah mendengar, melihat saut itu seperti apa. Melihat suara itu seperti apa. Mungkin kalau melihat dat, paham kita, ya kan? Ya kayak kita ngelihat bentuk gelas, air apa. Tapi kalau melihat suara, wa in kunna najhal kaifiyat ta'aluki, walaupun kita nggak tahu cara ta'aluk, kaifiyat basarnya Allah terhadap suara itu bagaimana. Tetapi di sini hukumnya kita tetap wajib mengimani itu semua. Apa? Baik perkara maujud yang berkaitan dengan dat ataupun berkaitan dengan suara, bahkan berkaitan dengan apapun, semua perkara yang mewujud, suara dan dat, itu bisa Allah lihat dengan basarnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka fayabsuru basaruhu, Allah melihat basarnya sendiri. Bibasari dengan basarnya. Basarnya Allah aja bisa dilihat dengan basarnya. Nah, ini kelebihan luar biasanya sifat basarnya Allah, maha melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayabsuru basarahu bibasarihi, dengan basarnya Allah bisa melihat sifat basarnya sendiri. Li'anau, karena apa yang namanya basar min jumlatil maujudat, karena yang namanya basar itu termasuk daripada sifat-sifat yang maujudat. Kayak kemarin kudrat sifatun ajaliyatun maujudatun, iroda sifatun ajaliyatun maujudatun, termasuk daripada basarnya Allah sifatun ajaliyatun maujudatun. Bahkan samanya Allah pun sifatun ajaliyatun maujudatun. Maujud ada, artinya ada, maka bisa didengar, bisa dilihat dengan basarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa basaruhu ta'ala laisa bi'adqatin wala ajpan. Dan perlu kita tahu, maha melihatnya Allah, sifat dan melihat Allah itu nggak butuh yang namanya bola mata, hitam-hitamnya mata, bola mata, wala ajpan, dan tidak perlu yang namanya kelopak mata. Nggak butuh Allah. Kenapa Allah nggak butuh itu semua? Karena itu semua makhluk. Sebab yang kita tahu melihat itu pakai bola mata, melihat itu butuh yang namanya kelopak mata, butuh yang namanya kesehatan mata. Itu semua adalah makhluk. Dan Allah melihat tanpa itu semua, karena itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Allah la yahtaju ila makhluk, Allah nggak butuh kepada makhluk. Jadi jawabannya begitu. Lalu melihatnya Allah, wallahu alam. Jangan kita menghayal, awas. La tatafakkar bidat. Jangan kita berhayal tentang dat Allah, tetapi bertafakurlah tentang ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin dijelaskan dalam sifat wahdaniyah, tinggalkan itu semua. Ya. Pemikiran-pemikiran, hayalan-hayalan yang bisa menjatuhkan kita kepada hal-hal yang meragukan, menghancurkan keimanan kita. Maka wala yatra'u alaihi ma yadurruhu, jelas berarti tidaklah bagi Allah terjadi yang namanya hal-hal yang bisa menghalangi penglihatan Allah. Kal umyi, kayak buta, rabun, buta, atau yang sebagainya lah. Min jauh, min dekat, plus itu yang merusak penglihatan. Bagi Allah nggak berlaku itu. Sebab min plus, buta, picek, rabun, atau rabun ayam, itu semua makhluk. Dan gak berlaku bagi Allah sifat-sifat makhluk itu. Allah maha sempurna, makhluk maha lemah, dan makhluk adalah maha tidak kesempurnaan pada makhluk. Kenapa? Li'anna dzalika min sifatil awadis, karena itu semua termasuk daripada sifat-sifat makhluk. Jelas berarti yang namanya buta, yang namanya kelopak mata, yang namanya buludan mata, hitamnya mata, ya retinanya mata, itu kan cermin mata, itu semua kan makhluk. Maka itu semua makhluk, Allah nggak butuh. Maha melihatnya Allah memerlukan itu semua. Maka wa basaruhu ta'ala la yaskulu an sam'ihi, dan perlu kita tahu juga sifat antara basarnya Allah itu tidak bisa disibukkan dengan yang namanya samanya Allah. Artinya apa? Basarnya Allah maha melihat itu nggak bakal terganggu dengan yang namanya mendengarnya Allah. Bedakan sama kita. Kita ini memandang sama mendengar itu kadang-kadang saling berbentrokan. Kalau yang menang memandang, pendengaran kurang jadinya. Ya coba aja kita fokus mandang orang, ada yang negor, weh, kak diem aja. Weh, diem aja, fokus mandang si Anu. Bagi Allah nggak ada berlaku seperti itu. Nggak ada tuh Allah lagi misalnya Allah lagi neropong si Anu nih, si A, si Malu lagi berbuat baik atau buruk umpama diteropong. Lalu ada yang khilaf dari pendengaran Allah, nggak ada. Jadi semuanya aktivitas, bahasanya aktivitas daripada halnya basar dan samanya Allah tuh full 100%, tidak ada saling mengganggu. Beda sama kita kan? Iya, kita kalau pandangan fokus, kuping nggak fokus. Kalau kuping fokus, kadang-kadang mandang nggak fokus. Iya, coba kita fokus sama jalanan aja. Di samping ada yang lewat, kaget kita. Gitu. Kadang-kadang kagak denger, fokus mata.
wajar kita mah, walaupun dua-duanya ada, pendengaran dengan kuping ada, ini kan saling berbentrokan. Kita punya penglihatan dan punya pendengaran. Kalau Allah la yusgiluhu an sam'ihi wala sam'uhu ala basir an basari, dan juga sama pendengaran Allah pun nggak bisa terganggu dengan yang namanya penglihatan Allah. Tidak ada saling mengganggu intinya. Sebab yang namanya saling mengganggu seperti itu, fokus mata kuping kagak, fokus kuping mata kagak, itu sifatan manusia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bal yubsiru syai'a wa yasmuhu bi anin wahid. Bahkan dalam satu waktu mendengar dan melihatnya Allah full 100% dalam satu waktu. Allah mendengar si A dan Allah melihat si A sama-sama full 100%. Enggak ada terlewatkan dari si A tersebut, dari pendengaran Allah dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat-sifat ini kita diajarkan, berarti semakin kuat keimanan kita, etika kita tentang basarnya Allah, semakin kuat makrifat kita. Makrifat tapi menurut tauhid ya. Makrifat menurut tauhid. Maka insya Allah di situ kita akan berbuat, setiap apapun gerak kita akan kehati-hatian kita. Kenapa? Karena kita semakin kuat keyakinan kita, Allah melihat. Gitu. Allah mendengar. Jangankan mulut pengen berbuat kata jelek, hati pengen berbuat kata jelek pun gak berani. Kenapa? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Maka dari tauhid ini kita diajarkan seakan-akan akhlak apa? Terjadilah yang namanya makrifat indah supiyah. Artinya makrifat menurut ulama sufi. Ya. Artinya kalau orang udah makrifat kepada ulama sufi itu, yang dilihat itu bukannya makhluk tapi Allah. Kopi nikmat. Apa yang dia pandang bukan kopi yang membuat nikmat, tapi sang pembuat nikmatnya, yaitu Allah. Itu namanya kalau sudah makrifat begitu. Yang dilihat itu bukan kopinya, tapi sang pembuatnya, sang penciptanya. Jadi semua Allah aja udah. Semuanya Allah. Udah nggak ada lagi tuh makhluk disanjung-sanjung, nggak ada. Yang disanjung hanya Allah. Allah. Kenapa? Sebab apapun yang dia rasakan, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, itu semua kenikmatan. Yang dilihat bukanlah nikmatnya, yang dilihat bukanlah nikmatnya, yang dilihat bukanlah bendanya, tapi yang dilihat adalah sang pencipta benda tersebut. Siapa? Allah. Itu orang kalau sudah sampai tingkatan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tidak semena-mena dia ingin berbuat sesuatu terhadap sesuatu. Kenapa? Sebab yang dilihat itu bukan sesuatunya, tapi sang pencipta sesuatunya. Ini orang kalau sudah sampai ke makom marifat seperti itu. Kalau kita kan angot-angotan marifatnya. Iya, angot-angotan. Lagi ingat sama Allah, ingat terus. Iya. Kagak ingat tuh yang namanya apa-apa, semua ingat sama Allah aja. Apa yang berbuat Allah aja udah. Itu lagi enak. Ya, mungkin lagi butuh sama Allah. Ntar mah lagi udah segala longgar, boro-boro ingat sama Allah. Ya kan? Tuh, jadi semua apapun yang dirasakan di alam dunia, kalau sudah sampai kepada makom ma'rifat indah supiyah, maka yang dipandang adalah Allah, bukan hal apa yang dilihat, tapi yang dilihat adalah sang pencipta hal yang dilihat tersebut. Allah luar biasa. Jadi dikala dia menikmati kopi, nikmat luar biasa. Yang disebut namanya bukan kopinya, tapi Allah luar biasa. Bukan kopinya yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Beda kalau kita mah ngopi, nikmat kopi luar biasa. Kalau marifat mah ngomong kok sang pencipta luar biasa. Gitu. Kenapa? Sebab keindahan semua hakikat milik Allah. Kenikmatan semua hakikat milik Allah. Bukan kopi yang punya, Allah yang punya. Itu kalau sudah sampai makom situ. Bisa kita ngomong kan kayak begini, semua milik Allah. Tapi kan pada realitasnya kita menyatakan semua itu dinisbatkan kepada barangnya, bukan kepada sang pencipta barangnya. Itu marifat indah sufi. Maka jelas pondasi yang pertama adalah tauhid. Sebab tanpa dengan tauhid, marifat kepada Allah nggak bakal sampai gitu pada makom marifat indah supiyah. Ini modal awal. Dan ini modal yang wajib. Sebab di alam kubur yang pertama ditanya man robuka. Itu semua berkaitan dengan tauhid. Man robuka. Semuanya berketauhid. Man imamuka.
man kiblatuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Semuanya berkaitan dengan tauhid, tidak ada dengan berkaitan ilmu yang lain. Jadi pada dasarnya manusia pergi kemanapun jauh mempelajari ilmu apapun yang dia pelajari, intisarinya dia akan kembali kepada yang namanya ketauhidan. Dia belajar fikih, dia belajar hadis, dia belajar tafsir, dia belajar apapun ilmu yang ada di alam dunia ini, sebanyak-banyaknya ilmu, tetap kembali kepada dasarnya, yaitu tauhid. Itulah yang disebut dengan ilmu tauhid sebagai ilmu pondasi dan segala ilmu. Ilmu yang lain hanya cabang. Tetap kembali kepada tauhid. Itu. Kan ada yang barang siapa yang bertambah-tambah ilmu tapi enggak bertambah-tambah takwanya, maka ilmu tersebut bukan ilmu yang manfaat. Jadi intinya kembali ke takwa Allah. Takwa kepada Allah intinya. Lu mau belajar apapun, kita mau ngaji apapun, tetap kembali ke tauhid. Kembali ke tauhid semua juga. Pengagungan Allah, pengesahan Allah pada hakikat dan pada intinya. Maka dengan ilmu kita akan berasa. Dengan kita menyelamkan diri ke lautan ilmu yang ada di alam dunia ini, berarti di situ kita akan merasakan betapa luasnya Allah, kehebatannya Allah, kudratnya Allah, akan berkaitan kepada semua ilmunya Allah. Artinya semua berkaitan kepada pengagungan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan zatnya melalui kita menyelam di lautan ilmu yang kita pelajari apapun model ilmunya. Tetap di situ akan berakibat timbul rasa pengagungan kita kepada Allah. Begitu hebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikala kita ngaji tafsir, orang menjelaskan tafsir luar biasa, kita akan kembali betapa hebat Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang menjelaskan tentang masalah apapun, sehebat apapun, sedalam apapun tentang masalah keilmuan, tetap hati kita akan kembali betapa hebat Allah Subhanahu wa taala. Maha luasnya Allah Subhanahu wa taala tentang segala-galanya. Itulah yang disebut dengan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pada hakikatnya la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali Allah, tidak ada kenikmatan kecuali Allah, tidak ada keindahan kecuali Allah, tidak ada tujuan hidup kecuali Allah, tidak ada awalan hidup kecuali Allah, tidak ada kembali hidup kecuali kepada Allah. Semuanya Allah, ilallah, minallah, wa 'alallah, wa fillah, wa tawakkaltu 'alallah. Berarti kembali ke tauhid. Jadi intinya begitu. Makanya dikala kita menyaksikan satu kenikmatan, baik nikmatnya ilmu, nikmatnya hidup, nikmatnya harta, nikmatnya apa aja, berumah tangga, nikmat apa, semuanya. Lalu apa yang harus kita kembalikan, itu semua betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mungkin di antara kita, atau saya yakin semuanya pernah merasakan nikmatnya hidup. Kita sedang yang full 100% kita lupakan segala-galanya. Itu nikmat yang sebegitu besarnya buat kita begitu. Yang harus kita pandang adalah bukan itunya, tapi sang pencipta itunya, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang yang bisa merasa seperti itu. Orang kalau sudah luar biasa marifat kepada Allah, Masya Allah, ini hidup semuanya, mau gaya manapun, mau hujan, mau enggak, mau panas, mau apa, buat mereka itu sama aja. Kenapa? Sebab tadi nikmat susah itu, hebat Allah bisa menciptakan susah, hebat Allah bisa menciptakan kenikmatan, hebat Allah bisa menciptakan kebahagiaan, Allah bisa menciptakan sehat dan sakit. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Hebat berarti. Jadi yang dilihat itu bukan karena barangnya, tapi sang pencipta barangnya. Dan kembali, sama dan basor Allah tidaklah saling menghalangi. Basor sempurna, maha sempurnanya basornya Allah tidak bisa dihalangi dengan yang samanya Allah, dan maha sempurna samanya Allah, basornya Allah pun nggak bisa menghalangi. Jadi sama-sama full 100% sempurna dua-duanya. Beda sama kita. Kita fokus mata, kuping kagak. Fokus kuping, mata kagak. Berarti kan kita mau kurang, serba kekurangan, serba lemah. Sehebat-hebatnya pendengaran kita lemah. Ada dulu ulama yang punya karikul adat, pendengaran
mau orang manggil dari sejauh-jauhnya ratusan ribuan kilo pun terdengar. Saya Asnawi Caringin, beliau punya karomah itu bisa mendengar orang dikala memanggil beliau jauh dimanapun. Siapa namanya? Dia kan pernah kejadian di Lampung, daerah mana kebakaran oleh si Jago Merah, kampung terbakar. Wah hebat, kebakaran hebat. Ada tinggal 2 rumah yang belum kebakar nih, kira-kira itu tinggal serobot dikit lagi sama api, mungkin habis udah semuanya juga. Mungkin ini luar biasa kali ini orang juga ingat sama Senawawi, tawasul sama Senawawi, tawasul minta tolong sama Senawawi, tawasulnya ke Senawawi. Senawawi waktu itu saya Asnawi Caringin mau Senawawi. Saya Asnawi Caringin waktu itu lagi naik andong di depan masjid, beliau turun lari ke depan masjid, ada kobakan kan buat wudhu, kolam depan masjidnya itu Caringin masih ada. Terus beliau ngambil air di tangan sambil dibuang ke atas. Parem, kalau itu mah padam. Yang manggil orang Lampung. Beliau kan artinya di sini. Berarti kan seberang laut manggilnya. Terdengar oleh beliau, padam, hujan di sana. Yang 2 selamat rumah. Ini kisah mama pernah cerita seperti itu. Luar biasa berarti ya. Jangan dilihat luar biasa halnya tersebut, tapi sang pencipta hal tersebut, maka nanti kita akan selalu memuliakan Allah. Kita ini kan suka tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Buat ahli marifat hal biasa. Itu nggak pengaruh buat iman mereka, nggak pengaruh buat ingat sama Allah. Mereka terhadap Allah ingatnya seperti apa. Sampai-sampai hal yang menakjubkan seperti apapun di luar nalar, buat mereka itu Allah hebat sang pencipta. Gitu. Bukan hebat si Ano, bukan, tapi hebat sang pencipta, luar biasa. Membuat sesuatu lewat dia sehingga mata saya takjub. Allah luar biasa. Begitu. Jadi semua ini cuma pelantaran aja. Pada hakikatnya kita sama Allah. Semua ini buat pelantaran kita. Ingat nggak sama Allah? Jangan sampai yang kita lihat itu melupakan kita sama Allah. Kita bicara gini walaupun kita belum mampu, paling nggak kita ingatlah. Suatu waktu kita jangan sampai lupa banget sama Allah. Sesuatu yang luar biasa kita alami sampai lupa sama sang penciptanya. Sampai kita terlelap dengan kebahagiaan tersebut tanpa ingat siapa sang penciptanya. Kan begitu. Padahal itu semua cuma wasilah. Uang bikin orang bahagia. Yang kita pandang bukan uangnya. Kita pandang luar biasa. Allah mengirim kebahagiaan luar biasa terhadap diriku. Tapi kita akan melihat uangnya. Ini yang buat kita tertipu tentang dunia. Sehingga kita lupa dengan Allah. Semakin dijauhkan oleh Allah diri kita, semakin dijauhkan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bi khilafil awal. Fa inna basarahum yashgiluhum an simaihim, itu benar, an sam'ihim, bahwasanya melihatnya makhluk itu terkadang menghalangi pendengarannya. Bahkan sebaliknya, wa yashgiluhum an basarihim, mendengarnya makhluk bisa menghalangi penglihatannya. Jadi sifatan seperti itu adalah punya makhluk. Allah mah antara melihatnya Allah dan maha mendengarnya Allah, salah satunya itu nggak bisa menghalangi, nggak ada saling menghalangi, nggak ada, fokusnya nggak ada. Sebab kalau umpama Allah seperti itu, saya yakin mungkin kalau Allah lagi dengerin si A lagi ngaji, dengerin fokus sama ngaji, kemudian pandangannya terpengaruh, terhalang kesempurnanya dengan fokus mendengarnya. Saya yakin mungkin kita lagi nyolong juga Allah nggak tahu kali. Atau nyolong mah enggak, nyolong mah jelas kali katanya gede, ini mah nyolongnya mobil lagi nih colong gedean itu mah. Hati ngomongin orang doang dikit, sialan. Ngomong sialan doang sama si Anu lagi lewat, sialan dia lewat. Ngomong sialan doang itu hatinya. Allah khilaf gitu dengan itu semua, enggak. Semuanya full bagi Allah jelas. Antara yang gelap sama yang terang bagi Allah tuh semuanya sama. Kalau kita kan beda. Mandang terang sama mandang yang gelap. Apalagi mata kita tambah rabun lagi. Ribet aja hijau dibilang merah.
Itu sifatan makhluk melihatnya seperti itu. Ya, wa'lam anau qad taqaddama anna kullan minas sam'i wal basar mutalikun bi kulli mawjud. Ketahuilah bahwasanya telah diterangkan bahwasanya setiap sama dan basar itu, samanya Allah dan basarnya Allah itu muta'alikun bi kulli mawjudin, berkaitan kepada seluruh perkara yang mawjud. Walakin tetapi perlu kita tahu inkisapu bisami ghair inkisab bil basar. Jelasnya Allah mendengar dan jelasnya Allah melihat makhluknya itu berbeda. Sebab kalau umpama saling menguatkan berarti sifat Allah dua-duanya lemah karena saling menyempurnakan. Maka kenapa disebutnya inkisabnya berbeda? Karena antara sama dengan basor semuanya 100% netral, nggak ada saling menguatkan, nggak ada. Gitu. Kan kadang-kadang kita timbul yakin dari dengar karena kita lihat, atau kita yakin ngelihat karena mendengar. Jadi saling menguatkan. Kalau Allah mah antara samanya itu nggak ada saling menguatkan, emang dua semuanya udah kuat. Gitu. Kama anal inkisab sama dengan kama anal inkisab bil kama anal inkisab bil ilmi ghairul inkisab bima. Inkisabnya ilmunya Allah pun maha sempurna, ilmunya Allah pun yang tadi kemarin nggak ada don, nggak ada waham, ya kan, nggak ada syak, 100% ilmunya Allah yakin ya. Itu pun inkisabnya tidak ada kaitan dengan inkisab basor dengan inkisab samanya Allah. Soalnya beda dengan makhluk. Kalau makhluk mah taunya kadang-kadang timbul yakin taunya karena melihat. Jadi melihat itu membantu meyakinkan ilmunya, pengetahuannya. Atau pengetahuannya dikuatkan dengan pendengarannya. Gara-gara dia dengar dia tambah kuat keyakinan ilmunya. Itu sifatan makhluk. Kalau Allah enggak. Ilmunya Allah kuat, maha kuat. Samanya Allah maha kuat. Basornya Allah pun maha kuat. Jadi enggak ada saling-salingan. Saling mengkuatkan, enggak ada. Kalau kita kan pengen tahu mah cuma masih remeng-remeng. Pas ngelihat tambah kuat karena kita ngelihat. Jadi taunya kita dikuatkan dengan melihat, atau taunya kita lebih dikuatkan lagi dengan mendengarnya kita. Itu mah sifat manusia, makhluk sifatnya seperti itu. Ilmunya, samanya, melihatnya, mendengarnya, makhluk ya seperti itu. Wala ya'lamu haqiqata dzalika illa Allah, dan perlu kita tahu, dan itu semua lalu bagaimana itu semua hakikatnya hanya Allah yang tahu. Hakikat ilmunya Allah, Allah yang lebih tahu. Hakikat samanya Allah seperti apa Allah yang tahu. Samanya Allah pun Allahu alam, Allah yang tahu. Kita hanya punya keyakinan inkisab ilmu, inkisab sama, inkisab basor itu semuanya netral, tidak ada saling menguatkan. Sebab apa? Semuanya kuat semua, maha kuat semua. Kalau umpama salah satu ada yang mengkuatkan, umpama ilmunya Allah dikuatkan dengan basor dan samanya Allah, ilmunya Allah jadi tambah kuat, maka sifat ilmunya Allah disebut lemah karena membutuhkan sama dan membutuhkan basor. Gitu. Kayak kita punya pengetahuan tambah kuat gara-gara kita ngelihat, atau ilmu kita tambah kuat gara-gara kita ngedenger. Ada yang ngomong begini tambah kuat jadi keyakinan kita. Itu mah berarti pengetahuan kita ditopang dengan yang namanya basor dan sama. Kalau ilmu Allah sama Allah, basor Allah nggak saling menopang, enggak. Allah yang lebih tahu hakikatnya. Yang penting kita punya keyakinan cukup, yaitu netral, apa, tidak saling menopang antara ilmu atau antara sifat-sifat Allah yang lainnya pun nggak saling menopang. Nggak saling ciritin dia saling menopang. Sebab kalau sama-sama saling menopang berarti Allah lemah. Karena sifatnya lemah. Mustahil Allah maha gagah punya sifat yang lemah. Yang ada juga sifat gagah ya punya sifat gagah. Kalau manusia kenapa punya sifat lemah? Karena manusia lemah. Kenapa manusia punya sifat nggak sempurna? Ya karena manusia nggak sempurna. Ya. Wa'lam, dan ketahui pula anna ta'alukal sam'i wal basari binisbatil awadis qabla wujudiyah ta'alukusul qadim. Nah, nanti ada istilah sul qadim. Sama basarnya Allah ada istilah sulil qadim. Kayak kemarin ya, yang karena kudrat itu sulil qadim. Artinya ketentuan Allah sebelum manusia terjadi. Sul qadim namanya. Nanti sul tanjiji sudah terjadinya, sudah terciptanya.
Nah, itu samanya Allah pun sudah bermain dikala makhluknya sebelum tercipta pun, namanya ta'alluq sulil qadim. Nah, nanti setelah tercipta samanya Allah pun tetap terus bermain, nggak bakal putus dan nggak bakal lepas dari penglihatan Allah dan pendengaran Allah itu si makhluk. Wa ba'da wujudiha sulit tanjiji, disebut sulitan jiji. Artinya kalau sulul qadim itu sebelum terciptanya samanya Allah udah tahu kalau si A ini bakal begini, si A ini bakal begono, bakal begini. Allah tahu dan Allah juga melihat dan Allah mendengar sebelum tercipta. Setelah tercipta pun sudah, maka ada istilah sulul qadim dan sulit tanjiji. Sulul qadim dan sulit tanjil hadis. Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan ta'alluqnya datnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini kan kepada makhluk. Jadi kalau kepada makhluk sulul qadim dan sulit tanjijil hadis disebutnya, ta'alluq tanjil hadis. Wa amma bin nisbatillahi ta'ala, adapun kalau dikaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat wujudiyah, kan kemarin katanya samanya Allah bisa melihat, bisa mendengar, kudratnya Allah, iradatnya Allah, kan begitu. Nah, ini di sini dijawab wa amma bin nisbatillahi ta'ala wa sifati, adapun sama basarnya Allah berkaitan dengan zat dan sifatnya Allah mawjudiyah, ta'alluq tanjil qadim, maka disebut ta'alluq tanjil qadim. Apa artinya? Bimana ana ada tahu ta'ala bahwa sanad Allah subhanahu ajalan munkasifat bisami wa basari. Jadi kita diajarkan adapun ta'alluqnya, berkaitannya sifat sama basar Allah terhadap datnya dan sifat-sifatnya, maka itu artinya tanjil qadim. Artinya apa tanjil qadim? Bahwasanya kita meyakinkan dat Allah subhanahu wa taala itu azaliyah, qadim, munkasifatun lahu ta'ala, dan terbuka bagi Allah subhanahu wa ta'ala seterbuka-bukanya, sejelas-jelasnya apa yang terjadi pada makhluk bisam'i wa basari, dengan maha mendengar dan melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala, satu pun tidak ada yang luput. Itu makna daripada sul qadim, sama dan basar dikaitkan kepada zat Allah dan sifat-sifatnya. Begitu. Jadi kita hitam ini Allah udah lihat dulu. Kita jangkung Allah udah mendengar dulu. Jangkung kita bisa didengar sebelum kita tercipta juga, jangkung hitamnya kita. Pokoknya yang sekarang kita ada aja yang begini, jeg-jegan kita yang begini, sifat kita yang begini, keadaan kita yang begini. Dulu samanya Allah sudah bermain, sudah dengar sama Allah, dan Allah sudah melihat, dan Allah sudah tahu dengan ilmunya. Kalau Allah udah tahu umpama tahun sekian gue bakal sengsara, ngapain kita pakai ngedoa lagi? Tahun sekarang kita lagi butuh anu nih, ya kan, lagi butuh duit umpama, kita ngedoa mulu tiap malam Allah merjukna. Kalau udah tahu Allah, ngapain gua pakai minta tahu lagi? Kan Allah sudah tahu, ngapain gua ngasih tahu lagi? Ngapain pakai ngedoa? Berarti begitu, nggak usah pakai ngedoa kali, Allah udah tahu sih. Iya kan begitu. Allah udah dengar sih, Allah udah dengar, Allah udah melihat, tahun sekian lu bakal begini, Allah udah melihat. Iya. Iya kan? Ngapain kita pakai ngedoa lagi? Justru kita disuruh ngedoa itu tujuannya ibadah, bukan tujuan apa isi doanya. Sama kayak sholat. Kalau kita kan kebanyak doa itu, persepsi kita kan apa yang kita baca. Allah marjuk nih berarti gue minta duit nih. Ya kan? Allahumma anzir rahmah berarti gue minta rahmat nih sama Allah. Ya kan? Sebelum kita minta juga Allah udah tahu, Allah udah dengar, Allah udah lihat. Lagi zaman ajalinya, itu yang disebut dengan sulil qadimnya. Sulil qadimnya sebelum kita tercipta. Permasalahannya ngapain kita pakai ngedoa? Berarti sama aja kita ngomong perkara yang Allah udah tahu. Asbun berarti namanya. Ya kan namanya kalau kita ngasih tahu hal yang udah tahu kan namanya main-main berarti kan. Maka tujuan doa itulah, tujuan adalah ibadah, bukan tujuan apa yang kita baca dalam doa tersebut. Tujuannya jadi ibadah, semua itu cuma wasilah. Doa, ingat yang punya kekuatan hanya Allah, bukan doa. Lalu tujuan doa apa? Tujuan doa supaya Allah ngasih kekuatan sama kita. Jadi pas kita jadi kuat itu bukan karena doa, bukan karena zikir. Apapun yang tembus nih, masalah apapun, bisnis apa tembus, itu kan sebuah kejadian yang hebat, luar biasa kan, artinya begitu. Itu yang bikin itu bukan doa yang nembusin, Allah tetap. Tugas kita mah cuma doa syariat. Hasilnya jangan diklaim. Wah, usaha gua ini. Kebanyakan kita begitu. Wah, doa gua ini manjur. Itu
Jangan diklaim. Tugas kita tuh bisa mengklaim cuman doa, usaha. Terjadi itu jangan diklaim, itu Allah yang bikin. Enggak ada kaitan sama usaha kita. Makanya kan Imam Syafi'i sama gurunya, ya kan, beda pendapat kan. Imam Malik, kalau Imam Malik rezeki nggak usah pakai usaha. Kalau Imam Syafi'i rezeki pakai usaha. Gitu kan. Artinya apa tujuan daripada dua omongan ini kalau dikolaborasikan? Intinya apapun hasilnya jangan diklaim. Lu mau usaha ataupun kagak, kemudian hasil ataupun kagak. Lu mau jalan ataupun kagak, kemudian hasil ataupun kagak, jangan diklaim itu hasil apa kagaknya. Usaha kita mah jalan. Kita ditugaskan sama Allah, diwajibkan doa berjalan, doa jalan, doa jalan, doa jalan, doa jalan, jalan, doa. Itu emang sudah kewajiban kita. Tapi finishingnya itu adalah Allah yang mengklaim. Jangan diklaim sama kita. Ini salahnya kita. Sehingga apa? Jadi lupa, yang ada sombong. Kalau nggak hasil, jadi lupa sama Allah, yang ada putus asa. Ya tinggal kitanya hanya bermain seperti apa. Ya kemarin kan kudrat seperti itu kan. Kudrat. Iya. Semua itu kudratnya Allah. Semua itu dengan kudratnya Allah. Allah jadikan itu semua. Itu Allah yang klaim. Kita nggak bisa klaim. Kebanyakan kalau kita yang berdoa, kita yang berbuat, hasil gua gitu loh, kan begitu. Sombong jadinya nggak berkah. Kalau ngomong berkah itu gimana? Jadi benar ya, tingkatan manusia itu kalau sudah sampai ke makom al-arif, yang sebut misalnya kayak al-arif billah, itu udah makom luar biasa. Itu udah makom paling ujung itu mah, nggak ada lagi mentok itu, pangkat paling tinggi, bintang 5 udah itu mah, nggak ada lagi bintang 6, apalagi bintang 7 nggak, bintang 5 itu mah udah pangkat manusia paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dilihat sama Allah itu adalah apa, akhlak kita intinya mah, bukan karena pengabisa kita, tapi akhlak kita. Walaupun kita hanya bisa pas-pasan, tapi kalau akhlak kita luar biasa sama Allah, selalu ingat sama Allah, apapun yang terjadi berarti disanjung Allah, apapun yang terjadi yang dipuji Allah, apapun yang terjadi yang dipuji Allah, tidak ada yang lain yang dipuji kecuali Allah. Itu baru udah pangkat luar biasa, itu pangkat yang paling tinggi. Kenapa? Berarti dia meyakinkan la maujuda illallah, la ilaha illallah, tidak ada maujud kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti hal semua itu sabab ataupun akibat, nggak ada pengaruh buat dirinya, yang pengaruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat pengaruh dalam hidupnya hanya Allah. Kita tugas kita hanya nyendok nasi makan kenyang, Allah yang klaim. Ya jangan diklaim kenyang. Alhamdulillah. Gitu. Itu yang contoh mudahnya aja seperti itu. Cuman emang sulit untuk menempatkan diri seperti itu, kayaknya membuat diri seperti itu kayaknya sulit. Kenapa? Kita kan tadi bilangin baru cuman bisa sampai di mulut, belum sampai ke hati. Orang kalau sampai ke hati mau luar biasa udah luar biasa. Dicaci ataupun tidak buat dia sama, dihina ataupun disanjung buat mereka itu sama. Kalau kita beda. Maka kita berusaha lah untuk sedikit demi sedikit selalu ingat sama Allah, supaya apapun kita tidak mengklaim kita gua, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Saja wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kitanya ya.